Ini wat tajassus. Sekarang bab berikutnya adalah ghibah. Ghibah, apa ghibah itu? Menggunjing orang, ngomongin orang, wasu'udzon, dan berburuk sangka, wat tajassus. Apa tajassus? Tajassus mencari, ya. Nanti dijelaskan di sini ya. Tajassus itu mencari-cari kesalahan orang. Baik itu mengintip atau nguping. Ya, cari-cari sampai orang dicari kesalahannya. Ini disebutkan wa minal muhlikat. Ini termasuk hal-hal yang membinasakan. Di dalam hadis disebutkan gimana? Orang yang soleh, orangnya baik, orangnya taat, ahli ibadah dan sebagainya, itu bisa rusak sekali saja. Apa itu? Begitu datang yang haram, langsung dia loncat, ahlan wa sahlan. Rusak. Kalau ini dibalik, baiknya cuma setahun, mungkin 4 kali, 5 kali, ya, tapi tontonannya semua yang dilarang oleh Allah SWT. Gimana mau jadi orang yang baik? Ya, nasallallahu alafiyah. Ya, mudah-mudahan Allah jaga kita, iman kita, akhlak kita semua. Dengan prasangka sebentar sudah selesai, tapi salah. Paham? Firasat anda nggak bagus orang itu, ternyata baik. Ya, ketemu orang pertama, masya Allah, senyum, assalamualaikum, baik, ngutang nggak bayar ternyata. Ya, kan begitu. Ada orang kelihatannya sangar, begitu, kelihatannya sangar, begitu. Tapi dia, masya Allah, kalam, ya, kalau ngomong benar, artinya benar. Ya, kalau janji tepat, wa'ad benar, tidak pernah meleset. Ternyata salah. Berapa banyak orang yang salah itu kan? Ya, cuma dengan tampilan aja. Lugu-lugu ternyata begitu ya, kan don semua itu ya. Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana حببنا قربنا إلى صلى الله عليه وسلم رزقنا كمال المتابعة ظاهرا باطنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Sampai di masih di bagian akhir ya, at-tahawun bis shalah, meremehkan salat bagian akhir. Qala Allah Ta'ala fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u sholata wattaba'u syahawat. Dan mereka meninggalkan setelah mereka generasi khalfun adha'u shalah, yang menyanyiakan salat, wattaba'us syahawat, dan mengikuti hawa nafsu. Fasaufa yalqauna ghayya. Orang yang seperti itu, artinya tidak salat, mereka akan yalqauna ghayya, akan masuk dalam kesesatan, atau ghayya disebutkan di sini adalah wadi fi jahannam, yaitu lembah yang ada di neraka jahanam. Illa man taba, kecuali bagi orang-orang yang taubat. Wa amana wa amila salihan, beriman. Wa amila salihan, dan berbuat amal saleh. Fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yudlamuna syai'a. Mereka akan masuk surga dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Surga yang bagaimana yang mereka masuki? Jannati adnin allati wa'ada ar-rahmanu ibadahu bil ghaibi innahu kana wa'duhu ma'tiya.
Ini surga Aden yang telah dijanjikan oleh Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Penyayang ibadahu. Ini kepada hamba-hambanya, innahu kana wa'duhu ma'tiya, bahwasanya apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala janjinya adalah ma'tiya, pasti ditepati. La yasma'una fiha lagwan, ya. Mereka tidak mendengarkan fiha lagwan, lagu omongan kosong, illa salama, kecuali tadi ya salama, ya. Hanya salam, kesejahteraan. Di surga tidak ada omongan-omongan yang lagu, yang kosong. Walahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya, dan bagi mereka rezeki yang Allah berikan kepada mereka bukratan di pagi hari, wa ashiya, dan di petang hari atau sore hari. Tilkal jannatul lati yurithu ibada yurithu min ibad afwan nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itulah ya surga yang aku berikan kepada hamba-hambaku, hamba-hamba kami, hamba Allah maksudnya, man kana taqiyya, hamba-hamba yang bagaimana? Man kana taqiyya, yang bertakwa. Itu janji Allah untuk siapa? Untuk orang-orang yang mengerjakan salat. Adapun yang enggak salat masuk ke dalam neraka tadi yang telah disebutkan. Berikutnya al-ghibah wa su'id dhann, al-ghibatu wa su'ud dhanni wa tajassus. Sekarang bab berikutnya adalah ghibah. Ghibah, apa ghibah itu? Menggunjing orang, ngomongin orang, wa su'ud dhann, dan berburuk sangka, wa tajassus. Apa tajassus? Tajassus mencari, ya. Nanti dijelaskan di sini ya. Tajassus itu mencari-cari kesalahan orang. Baik itu mengintip atau nguping. Ya, cari-cari sampai orang dicari kesalahannya. Ini disebutkan wa minal muhlikat. Ini termasuk hal-hal yang membinasakan. Ya. Amalan-amalan yang membinasakan seseorang adalah tadi al-ghibah, satu, wa su'ud dhann, dan berburuk sangka, wa tajassus. Tajassus sengaja mencari kesalahan orang, itu namanya tajassus. Memata-matai, mengintai. Wal ghibah qala al ulama. Apa ghibah itu? Apa definisi daripada ghibah? Menurut para ulama, thuluthu adzabil qabri, sepertiga daripada adab kubur itu penyebabnya ghibah. Gitu. Kalau misalnya di kuburan itu ada orang disiksa 100, jumlahnya 100 juta, berarti 33 juta itu penyebabnya karena ghibah. Karena orang paling banyak orang kenal di sini ya. Bisa di masjid, bisa pakai peci. Ghibah itu nggak pakai waktu. Bisa orang sambil di masjid duduk ngomongin orang, bisa. Ya. Dan apa definisinya daripada ghibah tadi? Wa hiya dzikruka akhakal muslim bima yakrah walau kunta shadiqan. Dzikruka akhakal muslim, sebutanmu, omonganmu, ya, kepada siapa? Saudara muslimmu. Saudara muslim, orang muslim kita ngomongin. Bima yakrah, dengan sesuatu yang dia tidak sukai. Dia enggak suka. Kita ngomongin orang, orangnya enggak suka diomongin itu tadi. Nah, itu namanya ghibah. Tapi kalau kita ngomongin bilang, Masya Allah itu orang dermawan, orang itu baik, enggak apa-apa. Karena orang enggak marah kan? Ya. Enggak marah. Pokoknya kalau dia membicarakan seseorang dan orangnya tidak suka diomongin masalah itu, maka itulah ghibah. Walau kunta shadiqan, walau kamu benar. Ternyata orang itu begini begitu. Misalnya kita ngomongin orang, kemudian bilang, jangan fitnah. Enggak fitnah. Wallahi, sumpah lagi.
Dia memang begitu tuh orangnya pelit misalnya begitu. Dia pakai sumpah lagi. Ya. Itu namanya ghibah. Ya. Wa in kunta kadiban fahuwa buhtan. Kalau bohong gitu ya. Kalau tidak sesuai dengan fakta itu namanya buhtan. Buhtan itu apa? Itu ya kebohongan. Ya, bohong. Jadi ngomongin orang benar yang diomongin, misalnya orang itu malas. Senang nggak bilang? Kita dibilangin orang malas atau kita dibacakan manakibnya. Ya. Bapak itu sudah meninggal, orangnya luar biasa, malas luar biasa. Kan nggak mungkin disebut yang hal-hal seperti itu kan? Ya, berarti itu masuk di dalam ghibah. Ya. Wa akilu luhumil muslimin fid dunya sayaqulu fil akhirah. Barang siapa yang memakan akil luhumil muslimin, yang memakan dagingnya orang Islam di dunia, sayaqulu fil akhirah, dia akan memakannya juga nanti di akhirat. Mithla tilkal luhum bima fi hawayaha minal azdar. Dia juga akan memakan daging yang telah dimakannya di mana? Di dunia. Seperti daging itu juga dia makan di dunia, dia nanti makan lagi di akhirat. Bima fi hawayaha minal azdar. Bukan cuma daging, tapi daging dengan segala kotoran yang ada itu dimakan. Daging yang busuk dimakannya. Nas'alullahal afiyah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, ya. Wal ghibah a'dhamu itsman minar riba waz zina. Dan ghibah itu dosanya lebih besar daripada zina dan riba. Riba dan zina. Orang ghibah, ngomongin orang, itu dosanya lebih dari orang berzina dan riba. Bagaimana itu? Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wahai orang-orang yang beriman, istanibu katsiran minadh-dhanni, jauhilah segala jenis prasangka buruk. Don, inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sebagian prasangka itu adalah dosa. Ya, maksudnya sebagian besar orang berprasangka itu dosa. Ya. Wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha, dan kalian jangan saling memata-matai. Tajassus wala yaktab ba'dukum ba'dha, juga janganlah di antara kalian saling menghibah-hibah, ya, menggunjing satu sama lain. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Itu dia. Allah mengatakan, ayuhibbu ahadukum, apakah mau salah satu di antara kalian an ya'kula lahma akhihi, memakan daging saudaranya, maitan fakarihtumu, dimakan dalam keadaan dia menjijikkan, makan daging saudaranya sendiri, ya, fakarihtumu, dan enggak ada orang mau makan daging saudaranya, dan karih, jadi akan dia merasakan mual waktu memakannya itu tadi. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Maka yang sudah berlanjut, yang sudah terlanjur ghibah, berhentilah, takutlah kepada Allah. Maksudnya dengan apa takwanya? Dengan meninggalkan ghibah. Ghibah itu enggak boleh ngomongin orang, sudah kita tarik, ya, kita berhenti, kemudian kita stop itu semua. Itu bukti bahwa kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukti bahwa kita takwa
kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa berarti apa? Kita meninggalkan ghibah. Ya. Tapi enak ngomongin orang. Bahkan ada acara itu di TV khusus, gosip. Gosip ya. Gosip itu kan ghibah, ngomongin orang. Oh ini begini, ini ngomong begini. Ya. Ayo nonton gosip, bikin teh dulu bikin. Teh ini bagus sama bala-bala. Ya. Nonton bareng, bapak, ibu, anak nonton bareng. Udah nonton 1 jam sama iklannya, selesai dibahas lagi. Bahas. Yang paling benar ujiannya siapa yang lulus ini? Yang lulus dari pelajaran ghibah tadi itu. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Segala sesuatu walaupun itu dosa, tapi kalau sering disampaikan akhirnya menjadi biasa. Ya, biasa akhirnya orang. Ya. Perempuan joget-joget misalnya sering-sering lihat, ya biasa akhirnya. Enggak dosa lagi. Ya. Perempuan joget gitu kan. Belum lagi dia tidak melepas jilbabnya, pakaian yang ketat dan sebagainya. Karena sering tiap hari, ya, pengajiannya setahun sekali. Ya. Tunggu Idul Adha sama Idul Fitri. Sisanya nggak pernah masuk masjid. Tontonannya tiap hari seperti itu, rusak pasti. Ya, nggak seimbang. Ya, nggak bisa. Di dalam hadis disebutkan gimana? Orang yang soleh, orangnya baik, orangnya taat, ahli ibadah dan sebagainya, itu bisa rusak sekali saja. Apa itu? Begitu datang yang haram, langsung dia loncat, ahlan wa sahlan. Rusak. Kalau ini dibalik, baiknya cuma setahun, mungkin 4 kali, 5 kali, ya, tapi tontonannya semua yang dilarang oleh Allah SWT. Gimana mau jadi orang yang baik? Ya, nasallallahu alafiyah. Ya, mudah-mudahan Allah jaga kita, iman kita, akhlak kita semua. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ar-riba sab'una huban atau itman. Riba itu ada 70 dosa, tingkatan dosanya, riba. Sab'una huban, ai ithman, atau artinya huban artinya ithman, dosa. Ada 70 tingkatan dosa. Aisaruha, yang paling minim, paling ringan daripada dosa riba itu kanikahir rajuli ummahu, seperti seorang yang menikahi ibunya, nggak ada nikah ibunya, berarti maknanya zina ya. Seperti orang yang berzina dengan ibunya. Dari 70 yang paling rendah seperti orang berzina dengan ibunya. Wa arba riba, ada lagi nomor satunya itu ya, berarti 70. Wa arba riba, dan riba yang paling tinggi di atas riba yang 70 tadi, irdul rajulil muslim, yaitu ai ghibatuhu, yaitu menghibah orang muslim. Itu paling dosa. Lebih dari, bayangkan itu, yang ringan saja dosanya 70 kan dari tingkatan tadi, seperti yang dari 70 yang paling ringan adalah seperti orang berzina dengan ibunya. Ini maksudnya dari muallif, penulis kitab ini, Al-Habib Muhammad Al-Haddar, ini maksudnya menjelaskan, ini dalilnya. Kan beliau katakan tadi bahwa lebih besar dosanya daripada riba, lebih besar daripada zina. Nah, ini buktinya tadi. Ngomongin orang, itu dosanya tinggi sekali, ya. Wa arba riba, berarti kalau 70 ini di atasnya lagi adalah orang irdur rajulil muslim atau ghibatuhu, ya. Kehormatan seorang muslim yang diomongin, oh orang itu nggak benar, oh ini begini, begitu ya. Berarti mafhumnya apa ini? Apa pesannya? Kalau kita menyebutkan kejelekan seseorang, ya, baik itu di majelis taklim atau di sambil ngopi atau sambil ngapain aja pokoknya,
itu satu dosa yang wajib bagi kita menjauhinya. Sejauh-jauhnya, itu enggak baik, sudah enggak ada keuntungan bagi kita meneruskan majlis atau kita duduk bersama orang-orang yang suka membicarakan keburukan orang, apalagi orang-orang yang sudah meninggal. Ya, dan belum tentu buruk, kan begitu. Ya, belum tentu buruk, yang diomongin kan enggak ada, dia enggak bisa balas. Ya. Makanya disebut namanya al-muhlikat, yang membinasakan. Binasa orang yang ghibah ini tadi. Rawahu Ibnu Abi Dunya. Ya, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ad-Dunya. Qala sallallahu alaihi wasallam, man akala lahma akhihi fid dunya qurriba ilaihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang memakan daging saudaranya, lahma akhi fid dunya, di dunia, qurriba ilaihi yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat didekatkan lagi. Ya, apa yang didekatkan? Makanan tadi, daging saudaranya tadi yang sudah membusuk diberikan kepada orang yang tadi suka ghibah tadi. Fayuqalu qul maitan kama akaltahu hayyan. Sekarang makan dalam keadaan dia sudah menjadi bangkai, sebagaimana dulu kamu makan waktu dia masih hidup. Kan di dunia masih hidup kita omongin. Ya, orang yang masih hidup orang membicarakan keburukan seseorang, itu ghibah namanya. Nanti orang yang ghibah di waktu di dunia dan enggak tobat atau minta maaf. Ya. Lain lagi kalau dia meminta maaf, mohon maaf kepada orang yang dighibahi. Ya. Dengan syaratnya, kemarin sudah dijelaskan. Gimana syaratnya? Dia datang, saya minta maaf, telah berbuat kesalahan, minta maaf. Begitu. Ya, harus dia ngomong itu. Kepada semua orang yang pernah kita ghibah, itu minta maaf. Ya. Nanti khilaf para ulama, apakah wajib disebutkan saya kemarin ngomongin inti begini-begini. Ada ulama mewajibkan. Tadinya mau minta maaf, kurang ajar dia, berantem aja. Enggak jadi. Ada enggak perlu. Ada yang mengatakan enggak perlu lagi. Yang penting dia bilang, saya minta maaf ya atas kesalahan-kesalahan. Udah cukup itu aja. Ya, itu lebih ringan. Karena kalau disebutkan pasti marah orang ya. Enggak nyangka ya, kurang ajar itu ya. Itu kan jadi omongan itu ya. Jadi panjang nanti masalahnya. Padahal tujuannya minta maaf supaya enggak berdosa, supaya damai. Ya. Fayaquluhu, ketika dihidangkan, disodorkan daging saudaranya yang sudah menjadi bangkai itu, makan. Fayaquluhu, kemudian dimakan. Wa yaklahu wa yadujju. Ya, makannya bagaimana? Dimakan juga. Tapi dengan jijik dia makannya. Ya, jijik. Ya. Yaklah wa yadujju. Ya, dia mual dia seperti orang mau muntah begitu. Gimana makan makanan yang kotor? Ya. Dan bukan sekali. Ini adabnya. Kalau dia ngomongin orang sering, ya berkali-kali berarti, karena nanti dosa itu akan adab itu akan diberikan terus. Ya, sebagai sanksi daripada. Jadi gimana maksudnya? Ya berhenti ngomongin orang. Ya, tidak. Ya, mudah-mudahan Allah jaga kita ya. Nah, bagaimana kiatnya para ulama mengatakan? Bagaimana kiatnya? Kita suka membicarakan orang, gitu ya. Ngomongin orang itu penyebabnya apa? Hasud itu penyebabnya apa? Gitu ya, disebutkan penyebabnya karena kita ingin tahu itu tadi. Maka dikatakan ingin tahu keadaan orang jadi ngomongin orang kan. Kalau kita nggak ingin tahu, nggak ngomong. Begitu tahu itu kemana sih itu? Oh itu gimana sih itu? Oh itu nggak tahu. Tapi jangan bilang-bilang ya. Wah, udah ngomong panjang lebar ya. Masuk ke dalam dosa itu, malas sholat, malas ibadah, ya nggak enak duduk di tempat-tempat yang baik. Itu penyebabnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan apa? Min husni
islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ya. Min husni islamil mar'i, dari kebagusan Islam seseorang. Islam itu kan kita Islam semua. Kualitas Islamnya mana yang bagus? Itu. Kita Islam, semua punya Islam. Ya. Semua punya baju, tapi kualitas bajunya semua punya mobil atau semua punya motor, beda-beda motor. Enggak penting tapi itu semua, itu duniawi enggak penting. Ini Islam. Min husni islamil mar'i. Kalau mau tahu kebagusan Islam seseorang, gimana? Tarkuhu ma la ya'ni, bukan banyaknya salat, bukan. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, kalau mau tahu Islammu itu bagus atau tidak, berarti meninggalkan yang bukan urusannya. Tarkuhu ma la ya'ni. Karena begitu masuk ke urusan kita membicarakan seseorang, ya, walaupun iseng, itu pintu pembuka untuk ngomongin orang. Nah, jadi kalau saya ngomongin orang ini kira-kira buat apa sih? Nggak ada gunanya, tutup aja. Ya, lebih baik kita bicarakan yang baik-baik. Ada 10.000 sahabat, ya, yang manakibnya menakjubkan semua. Ya, pilih sahabat yang mana? Semua, masya Allah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, ada ahlul bait, orang-orang suci. Baca itu manakibnya. Imam Hasan, Imam Husain, Imam Ali Zainal Abidin, kita dengarkan. Ada para ulama muhadditsin, masya Allah semuanya. Kalau kita baca, menjadikan kita bersemangat dan turun rahmat. Apain ngomongin orang? Ya, jadi dosa kan? Jadi kita bicara, saya disalurkan ke situ. Kita pengen ngomongin orang yang bagus-bagus. Ya, ngomongin bagaimana Imamul Bukhari, bagaimana belajarnya dulu Imam Muslim, bagaimana Imam Syafi'i, bagaimana a'immah, ya, para kiai, para ulama yang dekat dengan kita, kita boleh ceritakan itu. Untuk menyetop tadi, menutup pintu, membicarakan hal-hal yang bukan urusan kita. Begitu dibuka orang yang masih hidup, itu gimana? Oh, masuk, ya. Apalagi banyak orang, ya. Yang satu bilang, itu orang bagus, masya Allah. Yang itu bilang, tapi, mulai lewat tapi. Tapi ini pembuka ini, ya. Tapi, ada tapinya. Udah lagi ngomongin orang yang tadi, dzikruka akhaka al-muslim bima yakrah, yang kira-kira seorang yang dibicarakan tadi tidak senang dengan pembicaraan kita tadi. Ya. Rawahu Ibnu Marduyah. Ya. Marduyah ada yang membacanya Marduwaih, ya. Khataba sallallahu alaihi wa alihi wasallam khutbatan sami'atha nisa fi buyutihinna. Suatu saat Rasulullah berkhutbah, ya. Dengan khutbah tadi sami'atha nisa'u fi buyutihinna. Perempuan-perempuan bisa mendengarkan khutbah Nabi di rumah mereka. Ya. Ya. Perempuan di rumahnya bisa mendengarkan khutbah Nabi. Belum ada mikrofon, belum apa, mereka bisa dengar semua. Ya. Mu'jizatan lahu, ini mukjizat. Ya, ini mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Biasanya orang pakai sound aja masih nggak dengar juga. Kan banyak gitu. Soundnya kanan kiri, suaranya luar biasa. Dia dengar gini, nggak paham. Yang disalahin tadi, ya. Sound yang disalahin, ya. Nggak bagus sound itu. Padahal telinga yang bermasalah itu. Ya. Tapi ini khutbah Rasulullah SAW di masjid, dia dari jauh bisa mendengarkan. Allahumma shalli alaihi wa alihi. Ya. Mukjizat, ya. Mukjizat. Faqala, Rasulullah SAW mengatakan, ya ma'syara man amana bilisanihi, wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya, walam yadkhulil imanu qalbahu, namun iman tidak masuk ke dalam hatinya, hanya di lisannya. Amantu billah, aku beriman kepada Allah, tapi enggak masuk di hati. La taghtabul muslimin, Rasulullah SAW mengatakan, la taghtabul muslimin, jangan kalian menggunjing, jangan menghibah orang-orang muslimin. Wala tattabi'u auratihim, ya, jangan kau mengikuti auratnya. Tetapi artinya memata-matai auratnya. Apa sih?
aibnya, aurat maksudnya, aibnya. Ya. Itu kenapa dia? Memang punya masalah apa dia? Itu masuk dalam tatabbu al-aurat, ya. Fa innahu man tatabba'a aurata akhihil muslim, sesungguhnya barang siapa yang memata-matai, mengikuti aurat saudaranya yang muslim, mengikuti maksudnya memata-matai, ya, mata-matai aurat seorang muslim, tatabba Allahu auratahu, niscaya Allah juga akan membongkar auratnya. Tatabba, ya. Wa man tatabba Allah auratahu, barang siapa yang oleh Allah dibukakan auratnya, yafdahu, akan dibongkar oleh Allah, fadhihah artinya membongkar aib itu, fadhihah. Allah akan menyingkap aibnya, walau fi jawfi baitihi, walaupun aibnya ada di dalam rumahnya. Di dalam rumah bisa dibuka. Urusan aib yang seharusnya di rumah yang tidak ada orang tahu, tiba-tiba beritanya sampai di luar. Apa sebabnya? Tadi karena dia suka mengikuti aurat orang lain. Ya, yafdahu fi jawfi, rawahu Abu Dawud. Lihat di sini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Yang dalam rumah nggak boleh tahu, akhirnya orang tahu. Ya, ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, iyyakum wadh-dhanna, iyyakum wadh-dhanna, ya, jauhilah, hati-hatilah kalian terhadap dhon, prasangka. Fa inna dhanna akdzabul hadis, karena prasangka itu paling dustanya ucapan. Ya. Gimana maksudnya akdzabul hadis? Ada orang datang, matanya lagi merah, ya, matanya merah, datang, jalannya sempoyongan. Kita lihat, mau ngomong apa yo? Hah? Matanya merah, jalan sempoyongan. Kita bilang apa? Mabok. Padahal dia lagi kena sakit mata, darah rendah, gitu kan? Atau darah tinggi karena banyak makan daging, ya. Ternyata dia panitia kurban dia. Langsung bilang, wah, belum tobat juga orang ini, ya. Gitu. Itu namanya, ya, ad-dhann akdzabul hadis, ya. Katanya kalau prasangka itu, ya, alat paling canggih untuk menilai orang, ya, paling cepat alat itu. Kita mau bilang, kita sudah berteman bertahun-tahun atau sampai lama, kita lihat ini sifat teman saya itu belum tahu kadang. Iya kan? Ini orang ini aslinya baik nggak ya? Atau dia ini dermawan atau pelit, pemberani, penakut, atau bagaimana orang ini? Kita kan butuh waktu itu, ya. Tapi dengan dhon, dengan prasangka sebentar sudah selesai. Tapi salah. Paham? Firasat anda nggak bagus orang itu. Ternyata baik, ya. Ketemu orang pertama, Masya Allah, senyum, Assalamualaikum, baik, ngutang nggak bayar ternyata. Ya, kan begitu. Ada orang kelihatannya sangar, begitu, kelihatannya sangar, begitu. Tapi dia, Masya Allah, kalam, ya, kalau ngomong benar, artinya benar, ya. Kalau janji tepat, wa'ad benar, tidak pernah meleset. Ternyata salah. Berapa banyak orang yang salah itu kan, ya. Cuma dengan tampilan aja, lugu-lugu ternyata, begitu ya, kan dhon semua itu ya. Akdzabul hadis. Wala tajassasu, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, jangan kalian tajassus, wala tahassasu, ya. Nanti dijelaskan apa bedanya tajassus dengan tahassus, ya. Tapi maknanya sama, mengintai, memata-matai, ingin mengerti, ya, keadaan orang. Wala tahasadu, jangan saling menghasut, ya. Ini larangan Nabi Muhammad SAW. Ya. Kita harus pintar-pintar, ya. Nanti pulang ke Allah sendiri kita, ya, kita sendiri, ya.
Ada seorang ulama Sufyan Ats-Tsauri, ya, dia lagi wirid, sholat, ibadah, terus diingatkan, kenapa kamu kok sholat sampai seperti ini, kata dia. Kal ar-ruju' ilallah syadid, ar-ruju' ilallah syadid, ya, pulang ke Allah itu berat buat orang yang takut maksudnya, ya. Adapun nikmat yang Allah berikan, ya insyaallah kita akan diberikan kenikmatan, kita kembali ke Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetapi ada hisab di situ, ya. Wala tahasadu, berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk menjauhi hasud. Siapapun yang mengajak kita untuk hasud, berarti kita diajak untuk menyelisihi atau membangkang perintahnya Nabi Muhammad. Nah, itu paham baik-baik itu, ya. Wah, itu nggak benar. Oh, itu begini, ngomongin orang. Ya, kita disuruh diajak untuk membenci. Lah, nggak mau. Semua umat Nabi Muhammad wajib saya cintai, selesai. Ya, semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggak ada. Ya, nggak mau yang kelompok yang manapun, semua umat Nabi Muhammad wajib bagi kita untuk mencintai. Ya, kalaupun nggak bisa mencintai, minimal tidak menyakiti. Ya, illam takun wardan fala takun syaukan. Ya, kalau kamu tidak bisa menjadi bunga, jangan menjadi duri. Ya, jadi daun saja. Bisa buat bungkus itu. Ya. Wala tanafasu, ya. Tanafus itu berlomba-lomba kepada hal-hal yang tidak baik. Tanafus, berlomba-lomba. Tanafus. Kalau yang diperbolehkan bagaimana? Tanafus yang boleh. Allah mengatakan, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ibadah, taat kepada Allah, itu boleh berlomba. Oh, orang itu puasa, saya ikut puasa juga. Orang itu mengaji, saya ikut mengaji juga. Itu boleh berlomba-lomba di situ. Tapi lomba-lomba untuk dunia tidak boleh. Wala tabaghadu, jangan saling membenci. Ini juga yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tabaghadu. Tabaghut, orang benci dilawan benci lagi. Kita ajak orang untuk membenci lagi, enggak boleh. Ya. Sekali lagi, benci, iri, ya, itu tidak bisa kita jadikan bekal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu merepotkan kita nanti. Ya, merepotkan kita. Wala tadabaru. Tadabur. Apa? Acuh. Enggak boleh orang Islam itu. Makanya lawannya apa? Afsus salama bainakum. Enggak boleh orang Islam diam-diam aja. Ketemu sama orang Islam, assalamualaikum. Harusnya begitu, ya. Ini sama-sama Islam, begitu lihat, lain, ya. Itu lain, itu ahlul bid'ah yang itu. Jangan sampai dilihat. Ya, itu kelompok yang sana itu, ya. Ini pilihan partainya yang ini, yang itu. Ada apa? Itu semua namanya tadabur, ya. Wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba-hamba Allah bersaudara. Itu perintah Nabi. Perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kalau hamba-hamba Allah yang bersaudara, artinya apa? Dia nanti di akhirat saling menguntungkan itu. Ya. Kita bersaudara di dunia sampai di akhirat. Ya. Sampai di akhirat. Fulan meninggal duluan, kita bacakan doa. Kita yang meninggal dibacakan doa. Nikmat punya teman yang seperti itu. Ya. Karena apa? Saudara. Wala yaktubu ar-rajulu ala khidbati akhihi hatta yankiha aw yatruka. Dan tidak boleh seseorang meminang pinangan saudaranya. Nggak boleh. Ini Islam diajarkan begitu. Ini ada orang Islam dipinang, perempuan sudah dilamar orang. Dia tahu itu sudah punya orang. Kemudian datang lagi, mau nggak? Kamu tadi maharnya berapa? Mau dikasih berapa? Ya, tadi calon kamu naik apa? Naik apa tadi? Naik mobil. Mobilnya apa? Saya bawa kontainer. Ya.
Jadi dirayu itu tadi nggak boleh. Dia kerjanya apa? Dia titelnya apa? Saya, itu haram hukumnya. Perempuan yang sudah dipinang nggak boleh orang datang lagi untuk meminang. Ya, bisa bayangkan itu, baru dipinang saja, baru dikhidbah saja sudah nggak boleh. Bagaimana kalau istri orang? Naudzubillah min dzalik. Nah, kan begitu. Istri orang dirayu-rayu, ya, yang nggak takut sama Allah, sampai akhirnya cerai dari suaminya, kemudian dinikah. Gimana itu dosanya itu? Haram. Ya. Atau nggak dinikah, cuma berzina saja. Ya Allah, nasallallahu alafiyah. Ya, mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Ya. Hatta yankiha au yatruka, ditunggu. Kalau dia mau menikah, hatta yankiha, sampai dia menikah, atau ditinggalkan. Kalau sudah ditinggalkan, putus, sudah, baru dia boleh. Maka di situ orang pun yang menikah ada masa iddah itu tadi ya, sama seperti itu juga. Nggak boleh. Orang sudah dipinang orang, kemudian datang. Ya. Kalau dipacari orang, nah ini gimana ini hukumnya? Ya, ada orang sudah pacaran, kemudian dia datang, langsung dipinang. Boleh nggak? Hah? Afdol itu. Nah, ini nggak pasti. Itu cuma dipacarin doang. Ya, cuma di jalan-jalan kasih martabak. Ya, tiap malam minggu, ya, tiap malam minggu anak orang dipinjam, keliling-keliling, pulang, apa tadi? Enggak, ya, martabak lumayan, makomnya agak tinggi, tempe goreng. Makanya wanita muslimah, jadi harus itu. Kalau yang serius, begitu, nggak apa-apa yang serius. Itu karena bukan dipinang. Khidbah itu berarti hanya meminang, ya, keseriusan, tapi nggak kumpul, bukan dibawa jalan-jalan kemana-mana, itu haram malah, ya. Wa tajassus, sekarang apa artinya tadi? Rasul mengatakan, sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? La tajassasu wa la tahassasu. Apa bedanya? At-tajassus al-bahthu bil lutfi atau bil lutfin. Mencari informasi, kepengen tahu, mengintip, tapi dengan pelan-pelan, lembut ya caranya, ya, nggak frontal, nggak kayak wartawan ngejar-ngejar gitu ya, ya, gitu nggak, tapi dia cari-cari. Ada orang keluar malam diintip, ya, malam-malam dia pulang, ya, jalannya sempoyongan lagi, ya, padahal tadi ya masalahnya itu ya. Adapun tahassus, talabu syai' bil hasa. Asal artinya orang bilang mengiteri, cari-cari gitu ya. Itu namanya tahassus. Sama nggak boleh juga. Ngintip-ngintip nggak boleh. Pura-pura jalan. Lihat, ngapain sini? Ada orang yang masya Allah kena penyakit fudul yang luar biasa ya. Ya, dilihat lampunya nyala malam-malam. Ya, atau lampunya mati jadi masalah, nyala jadi masalah juga. Hah? Nah, seperti apa? Kastirqaqis sama wa ibsari syai' khafiyah. Istirqaq tadi, istiraqus sama' itu mencuri ini pendengaran. Ada berita, ada orang ngomong, didengerin pelan-pelan. Itu juga ya. Wa ibsari syai' khafiyah. Syai' berarti mengintip, melihat sesuatu, ibsar, cara sembunyi-sembunyi. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, adzan ya. Sudah.